Mari bersatu untuk hal yang benar. Haleluya, Victorious Kids. Victorious Kids, di Alkitab ada cerita mengenai Menara Babel. Mari kita baca dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi pada waktu itu bahasa di seluruh bumi hanya satu. Lalu mereka bersatu hendak membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, luar biasa kan? Tuhan pun mengakui kalau bersatu, pekerjaan besar akan terlaksana. Bahkan membangun menara ke langit pun bisa dilakukan. Namun tentu hal itu tidak boleh terjadi. Manusia ditentukan untuk hidup di bumi, bukan di langit. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Tuhan kemudian mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa satu sama lain. Lalu akhirnya mereka harus berhenti mendirikan menara itu. Sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Nah, Victorious Kids, dari sini kita belajar bahwa kita jangan bersatu untuk membuat menara Babel. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga harus gagal. Tapi kalau kita bersatu untuk yang benar, untuk pekerjaan yang baik, maka itu sesuai dengan firman Tuhan dan akan berhasil. Amin. Jangan bersatu untuk melakukan hal yang salah. Misalnya Victorious Kids bersetuju dengan saudara untuk sama-sama berbohong kepada orang tua atau melawan orang tua. Janganlah bekerja sama untuk mencuri dari toko. Atau Victorious Kids setia kawan untuk tawuran atau berkelahi. Atau janjian dengan teman untuk malas mengikuti pelajaran daring dari sekolah, melainkan janjian untuk main game online. Semua hal-hal ini adalah dosa. Jangan bersatu untuk berbuat jahat, apalagi berbuat jahat kepada orang lain. Misalnya bersatu untuk membuli orang lain dari sosial media, bersatu untuk mengejek dan memfitnah orang lain karena tahu dia tidak akan dapat membalas. Janganlah bersatu untuk kejahatan apapun. Walau kelihatannya itu boleh-boleh saja karena banyak orang bersatu melakukannya, namun semua hal seperti itu adalah dosa yang mendukacitakan hati Tuhan Yesus. Mungkin banyak teman Victorious Kids berpikir melakukan hal-hal seperti contoh di atas itu adalah hal yang biasa saja. Namun karena itu melanggar firman Tuhan, maka janganlah Victorious Kids ikut melakukannya. Walaupun sebagai bayarannya, maka Victorious Kids akan dikucilkan karena tetap berdiri dalam kebenaran. Tidak selamanya bila banyak orang bersatu, maka pastilah yang mereka katakan atau kerjakan itu benar. Sedangkan bila seseorang itu sendirian saja, maka pastilah pendapatnya atau yang dia kerjakan itu salah.
Ukuran kebenaran bukan karena banyaknya orang bersatu melakukannya atau mengatakannya, tetapi apa yang benar adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah membaca kisah Menara Babel tadi. Walau mereka berjumlah banyak dan walau mereka bersatu, namun apa yang mereka kerjakan tidak seturut kehendak Tuhan, maka tidak akan berhasil. Biarlah sejak usia dini Victorious Kids mengerti hal ini. Jangan hidup dengan mengikuti arus kebanyakan orang saja, tapi perhatikanlah baik-baik apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang selama ini diajarkan kepada Victorious Kids. Bila itu tidak sesuai firman Tuhan, walau banyak orang melakukannya, janganlah mau mengikuti mereka, apalagi bersatu untuk melakukan kejahatan dengan mereka. Sangat mudah untuk bersatu melakukan kejahatan, sebab sifat untuk berbuat dosa atau berbuat kejahatan sudah ada dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Justru bersatu untuk melakukan hal yang benar membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan. Biarlah Victorious Kids ingat lagu ini. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini mengajarkan kita bahwa akan ada saat-saat di mana kita sepertinya sendirian saja karena mengerjakan kehendak Tuhan, karena kita mengerjakan kebenaran. Misalnya, Victorious Kids ketika dulu masih dapat pergi ke sekolah sebelum pandemi COVID-19 ini, di mana ada ujian di sekolah dan semua teman-teman bekerja sama mencontek. Namun Victorious Kids sendiri yang tidak mau mencontek, maka mereka mengejek Victorious Kids sebagai anak alim yang sok suci. Itu salah satu contoh bahwa kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus walau sendiri. Kita tidak mau bersatu untuk mencontek, karena itu adalah dosa. Amin, Victorious Kids. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk jangan bersetuju dengan kejahatan, yakni jangan ikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, di mana di dalamnya termasuk penggosip, pemfitnah yang selalu menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Janganlah Victorious Kids mau mendengarkan gosip dari orang lain. Orang yang demikian kelak akan menggosipkan Victorious Kids juga. Jangan pula Victorious Kids menjadi penyampai gosip kepada orang lain lagi. Itu artinya mau bersatu dalam kejahatan. Jika sudah pernah melakukannya, marilah bertobat dan jangan mau lagi terlibat dalam gosip apapun. Mungkin teman yang suka bergosip dengan Victorious Kids selama ini akan merasa tersinggung ketika Victorious Kids tidak mau lagi bergosip dengannya. Janganlah takut kepadanya, lalu kemudian kompromi lagi dengan cara sama-sama bergosip atau mencemooh. Biarlah Victorious Kids berani melakukan kebenaran, walau sebagai bayarannya mungkin Victorious Kids harus kehilangan teman dan berdiri sendirian. Matius 7 ayat 13-14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tentunya Victorious Kids mengingat lagu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka,
jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit jiwa berglori. Lagu ini sesuai dengan ayat di atas yang menunjukkan bahwa kerap kali jalan untuk melakukan kejahatan dan dosa sangat mudah dan banyak orang memilihnya. Justru jalan untuk melakukan kebenaran hanya sedikit orang yang memilihnya. Biarlah Victorious Kids selalu memilih jalan kebenaran. Amin. Mari pilih menjadi anak yang patuh kepada firman Tuhan, apapun bayarannya, dan pilih untuk bersatu melakukan pekerjaan yang benar yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Victorious Kids, sebagai anak Tuhan, kita perlu selalu bersatu berdoa. Apalagi kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Marilah kita bersatu berdoa, memohon selalu perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Marilah kita juga bersatu berdoa untuk keselamatan orang lain di sekitar kita. Kita ingat ayat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 yang berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Marilah kita juga selalu bersatu dalam hal suka menginjil, yang berarti kita suka memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, pengampun dosa manusia, dan satu-satunya jalan ke sorga. Janganlah kita malas bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus setiap kali ada kesempatan. Bila kita semua bersatu melakukannya, maka akan selalu ada jiwa yang diselamatkan dan menerima jamahan kuasa Tuhan. Memberitakan Injil adalah tugas kita semua anak-anak Tuhan, baik kita yang masih anak-anak dan juga semua orang dewasa. Markus 16 ayat 15 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita bersatu melakukannya dengan setia. Dahulu Bapak Munte dan Ibu Munte bersatu melayani jiwa-jiwa, maka dengan anugerah Tuhan, banyak orang-orang yang diselamatkan dalam pelayanan mereka. Banyak jiwa-jiwa menerima jamahan Tuhan yang diubahkan hidupnya dan menjadi sangat diberkati. Kalau 2 orang saja bersatu dapat mendatangkan berkat besar, apalagi bila ada lebih dari 2 orang bersatu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, Victorious Kids. Di masa pandemi COVID ini, kita semua dapat bersatu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menolong kehidupan orang lain. Misalnya Victorious Kids dapat bersatu berkorban untuk membelikan masker untuk orang lain, ataupun hal-hal lain yang ditaruh Tuhan dalam hati Victorious Kids. Setiap orang di antara kita dikaruniai Tuhan talenta dan kreativitas yang berbeda-beda. Mari bersatu untuk saling melengkapi dan mempergunakan semua talenta serta kreativitas itu untuk menolong kehidupan orang lain dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Marilah ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya menerimamu di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan mulai hari ini saya memilih untuk selalu mengerjakan kebenaran firman Tuhan saja. Saya tidak mau bersatu untuk melakukan hal yang jahat, seperti berbohong, menggosip, membuli orang lain, melawan orang tua, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Ampunilah semua dosa saya selama ini. Saya mau bertobat sungguh-sungguh.
Saya hanya mau bersatu untuk melakukan hal yang benar. Walau saya hanya sendirian, saya mau tetap setia patuh kepada firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah saya dan mampukanlah saya. Berikanlah juga kiranya orang-orang yang dapat bersatu dengan saya untuk mengerjakan kebenaran. Saya mau hidup saya selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa.